Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, pada pertemuan kali ini saya dan Anda akan bertemu melalui video pembelajaran kali ini. Nah, meskipun kita belajar melalui video pembelajaran ini, kalian harus tetap semangat belajar. Meskipun belajar dari rumah maupun belajar dimanapun itu, kita wajib semangat dalam belajar. Kemudian jangan lupa untuk taati protokol kesehatan. Ketika ingin keluar rumah, wajib memakai masker ya. Dan jangan lupa untuk membawa hand sanitizer. Meskipun di rumah, kita juga harus menjaga kebersihan kita, seperti itu. Baik, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah dapat memahami, yaitu memahami laporan hasil kegiatan mengenai unsur, ciri, dan struktur. Baik, dari ketiga tersebut belum kita pelajari ya, karena kemarin kita hanya mempelajari pengertian, tujuan, dan jenis-jenisnya saja. Nah, kemarin saya sudah memberikan tugas untuk menganalisis hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis laporan hasil kegiatan. Siapa yang masih ingat apa saja hal-hal yang harus diperhatikan? Mari kita ingat kembali hal-hal yang harus diperhatikan ketika ingin menulis laporan hasil kegiatan, yaitu 5W 1H. Yaitu apa? Yang pertama, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Oke, sudah ingat ya? Saya rasa semuanya sudah memahami itu semua. Oke, sekarang kita akan memasuki materi baru. Mari kita bahas materi baru. Laporan hasil kegiatan pada pertemuan kedua ini membahas tentang unsur laporan, ciri laporan, struktur laporan, dan lain sebagainya. Oke, kita refresh lagi pembelajaran kita pada minggu lalu mengenai jenis-jenis laporan. Nah, pada jenis-jenis laporan ini terdapat 5 jenis laporan. Yang pertama yaitu kegiatan, yang kedua perjalanan, yang ketiga peristiwa, kemudian diskusi, dan yang terakhir yaitu penelitian. Oke, pada jenis laporan kegiatan ini biasanya mengenai kegiatan kita sehari-hari. Mungkin juga kegiatan yang sedang berlangsung di sekolah, bisa kegiatan OSIS, kegiatan pramuka. Jika kegiatan di kampung bisa kegiatan RT atau kegiatan taruna, karang taruna ya. Kemudian jenis laporan perjalanan. Nah, di dalam jenis laporan perjalanan ini sangat banyak macamnya. Misal perjalanan di rumah, perjalanan setelah liburan, seperti itu. Kita tulis kegiatan apa saja yang kita lakukan dalam perjalanan liburan kita. Kita tulis laporannya, seperti itu. Kemudian kalau di sekolah, perjalanan berupa perjalanan kita ketika lomba, bisa kita buat jadikan laporan. Yang ketiga yaitu laporan peristiwa ya. Nah, peristiwa ini biasanya berkesinambungan dengan berita. Nah, di dalam berita itu macam-macam ya, ada peristiwa kesosialan, ada peristiwa tentang alam gitu. Itu yang kita jadikan laporan. Contohnya ketika kita lihat ada kecelakaan di jalan, nah itu bisa kita jadikan laporan, seperti itu. Jenis laporan yang keempat yaitu diskusi. Jenis laporan ini biasanya berupa presentasi ya. Nah, di dalam presentasi itu terdapat notulen, terdapat moderator, dan terdapat peserta. Nah, siapa yang membuat laporan ini? Yang membuat laporan ini adalah notulen, dan yang terakhir adalah jenis laporan penelitian. Oke, di dalam jenis laporan penelitian ini yang menurut saya itu lumayan sulit
daripada jenis laporan yang sebelumnya. Mengapa demikian? Karena ketika kita ingin menulis laporan penelitian, kita harus memahami dulu isi laporan, baik laporannya itu jenisnya penelitian punya orang lain maupun punya kita sendiri ya. Oke. Nah, kita akan membahas strukturnya. Struktur laporan hasil kegiatan itu ada 3, yaitu pendahuluan, pembahasan isi, dan penutup. Kita bahas pendahuluan. Biasanya pendahuluan ini merupakan bab pertama atau bab 1 ya. Nah, biasanya laporan itu ada 2 jenis. Ada yang formal dan semi formal. Nah, biasanya kalau yang formal itu pakai sampul. Sampulnya bisa berupa judul, kemudian logo instansi, dan nama instansinya, siapa yang membuat laporan, kemudian dikasih tahu di bawah sendiri. Seperti sampul-sampul pada makalah itu ya, seperti itu. Kemudian latar belakang. Nah, pada latar belakang ini kita membahas latar belakang apa laporan ini dibuat gitu. Latar belakang tentang laporannya. Kemudian tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat ini berkesinambungan. Jika tujuannya untuk mengetahui, maka manfaatnya agar dapat mengetahui. Seperti itu ya. Nah, di pembahasan isi ada 3. Deskripsi yang berisikan 5W1H, kemudian permasalahan, serta solusi. Nah, pada deskripsi ini kita jelaskan dulu, kita rangkai deskripsinya sejelas mungkin dan tidak ambigu, akan tetapi singkat, tidak bertele-tele. Kemudian permasalahan apa yang ada di laporan jika ada. Kalau tidak ada, bisa melaporkan dengan kegiatan yang sesungguhnya, seadanya. Nah, solusi ini berkesinambungan dengan permasalahan. Dan yang terakhir itu ada 3 juga, yaitu penutup. Kesimpulan, saran, dan lampiran. Nah, kesimpulan ini merupakan keseluruhan dari pembahasan isi. Nah, sarannya adalah kita ingin memberikan saran terhadap kegiatan laporan yang telah kita buat, kita tulis gitu. Nah, di dalam lampiran ini sebenarnya wajib diisi, karena ketika kita membuat laporan agar orang lain itu percaya, bisa memverifikasi, kita harus melampirkan dokumentasi, bisa berupa gambar, bisa berupa angket, bisa berupa anggaran dana, dan lain sebagainya. Oke, di struktur kita sudah membahasnya ya. Selanjutnya, ciri-ciri laporan. Oke, ciri-ciri laporan ini ternyata ada 3. Yang pertama terdiri dari 3 bagian. Mengapa? Karena di strukturnya ada 3, yaitu pendahuluan, pembahasan isi, dan penutup. Yang kedua, bahasa laporan. Bahasa laporan ini tergantung laporan yang akan dibuat. Jikalau formal, harus bahasa laporannya jelas, tegas, tidak ambigu, lengkap, dan sistematis. Apabila semi formal, tetap harus menerapkan bahasa laporan seperti ini, akan tetapi lebih santai cara penyampaiannya. Dan yang ketiga adalah adanya dokumentasi, seperti yang ada di bab penutup ya. Ada gambar, ada anggaran, ada angket, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kaidah penulisan laporan ada 8 kaidahnya. Nah, ini menurut buku modul dari Kemendikbud ya, yaitu yang pertama, ejaan. Hendaknya menggunakan ejaan yang berlaku saat ini. Ejaan saat ini itu PUEB ya namanya. Beli bukunya, karena kalian itu anak bahasa, jadi harus punya bukunya ya. Seperti kalau
Misal anak bahasa Inggris harus punya kamus bahasa Inggris. Nah, kita nggak boleh kalah. Kita sebagai anak bahasa Indonesia harus punya kamus bahasa Indonesia, kita harus punya buku pedoman ejaan bahasa Indonesia, seperti itu. Yang kedua yaitu tanda baca. Ketepatan penggunaan dan penempatan tanda baca. Dalam satu kalimat, pengakhiran kalimat itu harus ada titik. Jika ada konjungsi, maka setelah itu diberi tanda koma. Kalau ingin bertanya harus ada tanda tanyanya, seperti itu ya. Kalau ingin mengutip harus ada tanda kutip, seperti itu. Diksi. Nah, diksi ini pilihan kata yang sesuai dengan konteks kalimat. Yang dimaksud di sini adalah diksi itu tidak boleh ambigu, harus jelas dan harus tepat. Kalimat yang keempat, yaitu keefektifan kalimat. Dari kalimat satu dan kalimat kedua itu harus nyambung. Kelima, paragraf. Paragrafnya dilihat dari keterpaduannya dan keruntutan paragraf. Nah, pada penulisan paragraf ini biasanya sudah saya sering katakan bahwa dalam satu paragraf itu minimal terdapat 4 kalimat, karena di dalam paragraf yang baik harus terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke. Yang nomor 6 itu keterbacaan karangan. Yang dimaksud adalah keterbacaan laporan yang sudah kita pilih, seperti itu. Sistematika penyajian, sistematikanya harus benar. Dan yang terakhir yaitu kebenaran konsep materi karangan. Nah, apa yang kita laporkan itu harus benar-benar sama dengan kegiatan yang telah terjadi ya. Oke. Nah, di sini ada tugas akhir. Tugas akhirnya bersifat individu. Nah, tulislah kegiatanmu atau aktivitasmu di rumah. Jadi aktivitas kalian pada hari ini, hari Anda melihat video ini, saya minta Anda menuliskan kegiatan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kegiatannya menurut saya bisa ya, karena Anda pasti mengingat kegiatan itu. Runtut ya nanti nulisnya. Nah, hasil kegiatannya itu ditulis sederhana saja, maksimal 3 lembar. Karena menurut saya 3 lembar itu sudah banyak ya untuk kegiatan sehari-hari. Nah, kalau kegiatan sehari-hari, formatnya adalah seperti ini saja. Ada 5, yaitu nama kegiatan di awal, di nomor 1, kemudian nomor 2, kapan kegiatan itu dilaksanakan. Nah, nama kegiatan, terus kapan kegiatan itu dilaksanakan dan tempatnya, itu menurut saya dijadikan satu paragraf saja. Kemudian siapa yang hadir dalam kegiatan tersebut dan bagaimananya itu bisa dijadikan satu kalimat juga. Jadi di sini ada beberapa kalimat nanti yang akan dituliskan oleh Anda ya. Termasuk ini. Jadi unsur-unsur ini, struktur ini harus ada dari kelima struktur tersebut. Nah, laporan hasil kegiatan dikumpulkan dalam bentuk Word. Nanti saya berikan tempat untuk mengumpulkan tugasnya di Google Classroom. Catatan, untuk nama file itu nama, nomor absen, dan ditulis lagi tugas akhir gitu ya. Kemudian fontnya Times New Roman dan ukuran font, kalau judul itu 14 yang ada di sampul. Perlunya menurut saya kalau sampul sederhana saja ya, cukup judul, kemudian nama dan nomor absen, seperti itu saja ya. Kemudian isi itu keterusannya itu fontnya 12 ya. Oke, baik.
Tugas sebelumnya merupakan tugas akhir yang wajib kalian kerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Nah, ini ada 3 pilihan ganda yang saya rasa ini latihan untuk Anda. Saya ingin tahu seberapa dalam Anda memahami materi laporan hasil kegiatan. Nah, nanti jawaban ini akan saya gunakan sebagai absensi kalian dengan format kalian mengomentari di Google Classroom dengan nama kalian, kemudian tanda miring nomor absen, kemudian buka kurung, jawaban pilihan ganda ini ada 3, kemudian tutup kurung. Jangan lupa untuk absensi di Google Classroom. Saya rasa ketiga pilihan ganda ini mudah ya. Saya hanya ingin tahu seberapa paham Anda tentang laporan hasil kegiatan. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai ya. Saya berharap seluruh anak kelas 12 bahasa dapat memahami laporan hasil kegiatan. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya yang akan kita bahas di minggu depan adalah materi novel. Maka pelajari materi novel, dibaca-baca dulu pengertiannya. Nanti ketika pertemuan, saya harap kalian sudah dapat memahami pengertiannya minimal ya. Terima kasih sudah semangat untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Semoga kita bisa bertemu di sekolah saat luring nanti. Saya tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.